Guys, pantesan aja pada bulan Januari tanggal 5 sebelum pemilu itu Kodari udah mengumumkan yang namanya hasil quick on. Terus menang, ya kan? Nah, ternyata guys, Kodari saat ini itu minta naik jabatan. Ternyata kemana-mana Bapak Jokowi itu ngintil aja gitu, kayak besi sembrani sekarang itu, bro. Nah, wajar, makanya saya bilang nggak salah kan saya ngomong. Nggak mungkin kalau seorang yang namanya Kodari itu seorang pengamat politik tok, nggak mungkin, karena dia udah koar-koar sebelumnya. Ya seharusnya kalau negara lain sih, kalau quick on jauh-jauh sebelumnya itu udah tahu siapa yang akan menang itu kalau di negara lain udah diusut tuntas, bro. Ini akan ada permainan seperti apa? Begitu juga dengan Hasyim Asyari kan. Hasil quick on ya sekian, hasil realcon ya sekian, hasil rekapitulasi ya sekian, tetap nggak bergeser seperti apa yang diucapkan Kodari sebelumnya. Nah ternyata guys ya, semua itu ya ucapan Kodari itu getol banget meminta Gibran, Prabowo yang ini ya, karena dia minta jabatan. Ya saat ini aja lihat dia kunjungan-kunjungan ke mana-mana kan, yang namanya dia Kodari kan di belakangnya Pak Jokowi terus kan. Makanya saya bilang ada apa dengan Kodari. Nggak mungkin saya berani taruh, saya bilang kalau seorang Kodari itu nggak mungkin nggak ada kaitannya dengan Jokowi. Nggak mungkin. Ada tuh yang komen dulu ya, baik yang di YouTube maupun yang di TikTok itu pada waktu itu ya, bilang seorang Kodari itu hanya pengamat politik. Hei bro, dengar ya, saya mengingatkan kembali sama Anda, semua omongan saya itu kenyataan 100% ujung-ujungnya. Saya bilang kan, kenyataan gak omongan saya. Kodari saat ini kan lagi ngedeket-deketin Jokowi, ngintil aja kayak siput ya, kayak siput itu ngintil di batang, tahu nggak? Nah itu kayak besi sembrani, lengketnya sediakan, ngintil aja kemana-mana. Bapak Jokowi kan ngikut. Nggak mungkin saya bilang seorang Kodari itu hanya sekedar pengamat politik. Mana Bu Irma? Bunyi dong Bu Irma. Apakah dibilang ini semua politik itu curang, semua politik itu curang ya, terutama di bagian korupsi Bu Irma ya. Ya, terutama di bagian korupsi itu benar-benar curang, betul. Kalau yang ini udah disetel, Bu, ya. Kemenangan itu udah ada, gitu. Buat apa orang-orang buang waktu, ngabisin dana, ya angkut sana. Ada, kalau Bu Irma mau mikir yang di daerah Papua, nyebrang kali, Bu, diantar ke kampung-kampung, ke pedesaan, manjat-manjat gunung itu ya. Ngapain buang-buang tenaga rakyat? Sampai orang cuti-cuti kerja gitu loh, ngerjain, dibohongin seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang hasilnya itu udah digenggam, berapa kertas buat ini doang, mainan doang, ya kan, buang-buang uang negara, ya anggaran, terutama tenaga orang. Kasihan tahu nggak Bu Irma, kasihan ya, rakyat Indonesia ini dibodohi. Ya sebodoh-bodohnya orang yang nggak mungkin. Nah kemudian ada itu, nggak mungkin diem aja orang ya. Kemudian ada yang komen, kalau ibu keluar-keluar ini apa manfaatnya? Buka pikiran Anda, manfaatnya apa? Didengar nggak sama orang di sana? Pasti didengar ya, pasti didengar. Contoh, dulu saya meminta berdoa ya dengan kor-kor saya agar Bapak Mahfud itu digandengkan dengan yang namanya Pak Ganjar. Itu bisa tembus, ya kan? Apa manfaatnya? Apakah ini berguna buat masyarakat, berguna di DPR? Sentil semua. Jangan diem aja ngelunjak, ya. Mereka itu wakil kita, butuh pilihan kita. Ya, rakyat kita yang kita gerakkan. Di pedesaan-pedesaan kalau mau ini ya pilih ini. Buat apa? Kita nggak bunyi. Ada manfaatnya banyak bro, manfaatnya. Ya, banyak. Ini sekaligus saya jawab Anda di situ, komen di situ ya.
Ya, ibu ini ya, apa namanya, kritik mati-matian seperti ini emang didengar sama pemerintah, sama pejabat? Didengar, bro, dengar. Kalau kita nggak bunyi, nggak kritik mereka, mereka itu pilihan rakyat, mewakili rakyat. Enggak, lu sebagai rakyat kok mingkem aja, kok nggak senang kalau kita kritik mereka? Waras nggak anda itu di sana? Itu salah satunya. Waras nggak anda? Mikirin negara enggak? Pikirin rumah tangga, urusan belakangan. Ya, ngapain ngurus-ngurusin yang nggak ada? Perpolitik urusan sama rumah tangga urusin. Terutama kalau anda suruh ngurusin rumah tangga, lo aja sana. Ngurus sendiri sana keluarga anda nggak perlu ngurusin saya. Ya tah? Betul nggak? Ngapain anda yang sibuk-sibuk lo melarang saya? Wani piro? Wani piro? Sibuk-sibuk anda ngelarang saya. Kita harus tegaskan kepada negara ini. Ya, kita harus tegaskan. Apa harus didemo terus? Ya. Nah sekarang ini anda itu harus melek. Petani minta yang namanya harga jagung dinaikkan, dibilang provokator, ditangkap. Kemudian ada warga nolong anak orang ya kelaparan, makan di CFC, ditangkap. Waras nggak lo ngomen-ngomennya di sana gitu loh? Ya harusnya anda sadar. Didengar nggak kita ini ngoceh-ngoceh, katanya harus diocehin. Kalau didiemin aja ngelunjak tahu. Nggak ada yang bisa orang bongkar. Ya, kebongkar nggak? Ya, kasus-kasus BTS itu. Ya, menyatut nama-nama orang ini. Nasdem, mana tuh Nasdem? Pada mingkem semua. Orang kok sekarang Bapak Jokowi berpegangan sama mafia semua. Coba diselesaikan, bro. Negara kita ini paling tidak dimurahkan harga yang namanya beras. Setidaknya masyarakat itu harus klaim, harus komplain. Kenapa pajak kita ini loh dibesarkan? Sekarang ini naik semua. Gas tabung kecil aja kalau yang di desa sekarang ini 40.000. Halo, 40.000 harganya gas yang kecil, tabung LPG yang 3 kilo. Tuh biar disampaikan. Pajak bangunan segala macam naiknya, bro. Ya 100%, bukan hanya sekian persen aja. 100% loh. Ya, PBB kita itu naik. Mana itu Menteri Pertanahan itu, si Menteri Agraria itu mana? Kok lari? Digeruduk warga kok lari, kabur, ya kan? Ini perlu, bro. Kita ini klaim, kita ini kritik, ya apa didengar, bodoh amat mau didengar apa enggak, ya kan? Yang penting banyak hal yang positif sampai ke telinga mereka, ya. Ngoceh-ngoceh berbosa-bosa suka-suka saya, paham? Ya, harus diocehin mereka itu, jangan diem aja berpangku tangan. Lo kalau bisa ya ngoceh-ngoceh, tiruin, ya bisa. Otaknya mampu nggak anda ke sana? Dipikirin dong. Kalau pejabat-pejabat itu nggak korupsi, nggak sengsara rakyat Indonesia ini, bisa menstabilkan harga apa? Kok malah menstabilkan kekayaan para pejabat, bro? Lo harus mikir di sana. Mikir, anda itu mikir, tahu nggak? Ya dipikirin enggak itu rakyat kita dibodohi segini. Ya ingat, ya wajar saya kritik semua. Enggak ada itu yang enggak jadi kenyataan 100% semua kenyataan. Tuh contoh Kodari kemarin. Saya bilang enggak mungkin dia itu enggak ada kaitannya dengan Jokowi dan Gibran. Ya kan? Toh sekarang dia ngintil mulu kan sama Jokowi, minta jabatan. Ya kan, minta dinaikkan jabatannya. Jadi salam waras aja. Saya itu nggak mungkin salah. Saya itu analisis saya. Toh terjadi. Paham salam waras yang lo klaim-klaim. Saya harus ngoceh, tahu? Ya. Salam NKRI sana. Semoga anda semua tuh waras di situ. Paham?